Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Suatu perkara yang sudah diketahui bersama oleh seluruh ahlul Islam, ahlul iman, terlebih lagi semua ahlus sunnah salafiyin mengetahui tentang betapa tingginya kedudukan ahlul ilm, kedudukan para ulama di dalam agama ini. Disebutkan di dalam sekian al-ayat al-Qur'aniyah, begitu juga di dalam al-ahadits an-nabawiyah yang sering disebutkan oleh para masyayikh, para ulama, para asatidah di dalam muhadarah atau kajian-kajian atau ta'lim tentang kedudukan tinggi para ulama di dalam Islam. Di antaranya ayat yang sering kita dengar, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman: yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, beberapa derajat. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala memuji bahwasanya hanyalah para ulama yang memiliki rasa khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang memiliki rasa khasyah, rasa takut yang dibangun di atas ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanyalah para ulama, para ahlul ilm. Demikian pula dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar, hadis yang sahih, di mana Nabiuna wa Rasuluna Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda: Innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama merekalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, dan tidaklah para nabi
mewariskan dinar maupun dirham, tidak mewariskan harta benda sepeninggal mereka. Innama warrathul ilma. Hanyalah para nabi dan rasul, mereka mewariskan ilmu syar'i, ilmu agama yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman akhadahu, kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil ilmu warisan para nabi, para rasul, faqad akhadha bihadhin wafir, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Demikian prinsip yang telah kita ketahui bersama tentang tingginya kedudukan para ulama, para ahlul ilm di dalam Islam. Namun prinsip ini menjadi bias, menjadi tersamar di dalam kita mempraktekkannya, di dalam kita menjalankannya ketika ada orang-orang yang menampakkan diri sebagai ulama, menampakkan diri sebagai ahlul ilm, baik dengan penampilannya, dengan cara berbicaranya, cara penyampaiannya, atau tingkah lakunya, menampakkan diri sebagai seorang ulama, walaysa minhum, padahal dia bukan termasuk dari golongan para ulama tersebut. Bukanlah ulama, bukanlah ahlul ilm itu yang sekedar kalau sudah punya pondok, punya santri, berarti dia ulama. Tidak mesti. Bukanlah ulama ahlul ilm ketika dia punya banyak pengikut di media-media sosial, di channel-channel telegramnya ribuan pengikutnya. Tidak hanya sekedar itu. Bukanlah para ulama adalah orang yang diulu-ulukan oleh para pengikut-pengikutnya. Oh, dia penghafal Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal nomor ayatnya, hafal tempat-tempat ayatnya di sebelah kanan atau kiri. Tapi ketika ditanya aina Allah, ketika ditanya tentang masalah akidah yang prinsip, aina Allah, di mana Allah, dia ragu. Tidak bisa menjawab dengan jawaban yang tegas. Bahkan menjawab dengan jawaban yang juga tidak mau menyalahkan pihak yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ali berada di atas langit, di atas makhluknya, beristiwa di atas arsy. Bukanlah ulama itu yang seperti ini modelnya. Bukanlah ulama yang kemudian dielu-elukan, dipuja-puja, video-video ceramahnya bertebaran di media-media sosial, banyak pengikutnya, dielu-elukan, tapi ternyata dia memfatwakan boleh yang namanya bom bunuh diri. Walaupun kemudian dia klarifikasi, oh yang saya maksud itu boleh bom bunuh diri, tapi tidak di semua tempat, hanya di Palestina. La haula wala quwwata illa billah. Ya hada, apa bedanya Palestina dengan Indonesia? Kalau Anda membolehkan bom bunuh diri di Palestina, maka tidak akan menutup kemungkinan hal itu akan terjadi di tempat-tempat yang lain. Hada jahil, ainul jahil. Ini adalah murni kebodohan, tapi dielu-elukan. Oh, dia ulama, dia ahlul ilm. Bukan demikian. Bukan seperti ini kriteria para ulama. Barakallahu fikum. Maka dari itu Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dalam sebuah risalahnya yang nafi'ah, mufidah, nafisah, yang insyaallah kita semua sudah pelajari bersama, risalah yang berjudul Sittatul Usul atau Al-Usul As-Sittah. Pada Al-Aslur Rabi' beliau memberikan judul risalahnya Al-Usul As-Sittah, 6 pondasi pokok di dalam agama ini. Maka beliau meletakkan di Al-Aslur Rabi', di pondasi yang keempat,
beliau meletakkan bayanul ilmi wal ulama, penjelasan tentang ilmu dan ulama, penjelasan tentang ilmu dan ahlinya, ahlul ilm. Ini merupakan perkara yang penting, perkara yang mendasar, pondasi di dalam agama ini. Jangan sampai keliru memahami mana ilmu yang terpuji di dalam syariat dan siapakah ahlul ilmi yang terpuji di dalam syariat itu. Siapa ulama yang hakiki, bukan ulama yang palsu jadi-jadian. Maka beliau menyatakan di dalam Al-Asrul Rabi', bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Penjelasan tentang ilmu dan ulama, penjelasan tentang fikih dan fuqaha, dan juga tidak cukup sampai di situ. Perlu juga pemahaman dan penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai mereka, berpenampilan, bertutur kata, bersikap seolah-olah menyerupai para ulama, padahal walaysa minhum, padahal bukan dari golongan mereka. Ini adalah perkara yang penting, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau sampai seseorang keliru, tidak memiliki pegangan yang kuat di dalam perkara ini, maka dia akan tersesat dan menyimpang. Dia mengira dia sedang mengikuti seorang alim minal ulama, padahal laisa minhum. Orang yang dia ikuti, yang dia contoh, ternyata bukan dari kalangan ulama. Maka dia tersesat dan menyimpang bersama orang tersebut. Waliyadu billah. Oleh karena itu Syekh Al-Allamah Faqihul Asr Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika mensyarah Al-Aslur Rabi' min usul al-usul as-sittah ini, beliau menyatakan idza tabayyana dzalika fala budda ma'rifatu man humul ulama haqqan ar-rabbaniyun alladzina yurabbuna an-nasa 'ala syari'ati rabbihim hatta yatamayyaza haula ar-rabbaniyun amman tashabbaha bihim wa laysa minhum. Ketika beliau menjelaskan Al-Aslur Rabi' tersebut, beliau menjelaskan tentang ilmu syar'i. Itulah ilmu yang terpuji di dalam syariat. Ketika disebutkan lafaz ilm, maka yang dimaksud di dalam syariat adalah ilmu syar'i. Itulah ilmu yang terpuji secara mutlak. Kemudian juga beliau setelah itu menjelaskan tentang keutamaan dan kedudukan para ahlul ilm, para ulama, dan di akhir penjelasan beliau menutup dengan kesimpulan ini. Idza tabayyana dzalik, jika telah jelas hal itu, telah jelas ilmu yang dimaksud dalam nas-nas syar'i itu apa, yaitu ilmu syar'i, dan telah jelas kedudukan para ulama, keutamaan para ulama, maka la budda ma'rifatu man humul ulama haqqan. Harus kita memiliki ma'rifah, memiliki pengetahuan tentang siapa sebenarnya para ulama. Haqqan yang hak, bukan ulama jadi-jadian. Ar-Rabbaniyun, para ulama Rabbani, alladzina yurabbuna an-nasa 'ala syari'ati rabbihim, yang mendidik, mentarbiyah manusia di atas syariat Rabb mereka, syariat Allah Subhanahu wa taala. Harus ini. Kita harus memiliki pegangan yang kuat supaya kita bisa memiliki ma'rifat, bisa membedakan siapa sih ulama yang haqqan, yang benar-benar ulama, atau yang ini cuma pura-pura ini jadi ulama, bukan ulama sebenarnya dia. Kita harus punya pegangan yang kuat tentang hal ini. Kata Syekh rahimahullah, la budda ma'rifatu hadza. Kata beliau, hatta yatamayyaza haula ar-rabbaniyun amman tashabbaha bihim wa laysa minhum, sehingga dengan itu bisa terbedakan mana
para ulama rabbaniyun, ulama yang hak, dan mana yang menyerupai mereka, pura-pura jadi ulama, padahal laisa minhum, bukan dari golongan mereka. Kalau boleh kita istilahkan apa? Ulama jadi-jadian atau ulama palsu. Iya. Harus bisa kita membedakan. Bagaimana cara membedakannya? Butuh bekal ilmu, butuh pegangan, pedoman dalam hal ini. Yatashabbah bihim fil madhar wal mandar wal maqal wal fi'al. Membedakan para ulama yang hak dengan ulama jadi-jadian tadi, yang menyerupai para ulama dalam sisi penampilannya. Penampilannya mirip ulama, ya. Makanya banyak orang tertipu, ya. Karena hanya sekedar melihat mandharnya, madharnya, penampilannya, au mandharnya, dilihat sekilas seperti ulama penampilannya. Wal maqal wal fi'al, atau ucapan-ucapannya mirip, tingkah lakunya mirip. Lakinnahu laisa minhum, akan tetapi hakikatnya orang ini bukan dari golongan ulama. Dalam hal apa? Fin nasihati lil khalq. Penting. Dari sisi penampilan, cara bicaranya, cara tutur katanya, perilakunya mirip. Tapi ternyata dia tidak punya sifat penting ini, yang ini merupakan ciri khas ulama, yaitu an-nasihah lil khalq. Mencintai kebaikan bagi makhluk. Yuridul khair lil khalq, sangat menginginkan dan mencintai kebaikan bagi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iradatul haq, dan sangat kuat dia di dalam mencari dan menginginkan al-haq, menerima al-haq dari siapapun, walaupun dari musuh yang dia benci sekalipun. فَخِيَارُ مَا عِنْدَهُ أَيُّلَبِّسَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَيَسُوءُ بِعِبَارَاتٍ مُزَخْرَفَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Pol-polnya maksimal yang bisa mereka lakukan, yaitu yang jadi-jadian tadi, ulama jadi-jadian atau ulama palsu tadi. Pol-polnya yang bisa mereka lakukan, maksimal yang bisa mereka lakukan adalah mentalbis al-haq, menyamarkan al-haq dengan kebatilan. Dia tahu ini al-haq tapi disamarkan dengan kebatilan, atau ini batil tapi dia samarkan menjadi seolah-olah tampak sebagai al-haq. Dia lakukan hal itu dengan ungkapan-ungkapan ibarat atau ungkapan-ungkapan yang dihias-hiasi dengan kalimat-kalimat yang indah, yang disangka oleh orang yang sedang kehausan sebagai air yang menyejukkan, yang akan menghilangkan dahaganya, rasa hausnya. Padahal ketika dia datangi sumber air yang dia sangka sebagai sumber air tadi, ternyata dia tidak dapati sedikit pun ada air di situ. Fata morgana. Bal huwal bid'ah wad dalalat alladhi yadhunnuhu ba'dun nas huwal ilm wal fiqh. Padahal hakikatnya yang disampaikan oleh ulama jadi-jadian tadi atau ulama palsu tadi, hakikatnya adalah bid'ah, kesesatan yang disangka oleh sebagian manusia sebagai ilmu dan fikih, padahal bukan. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian prinsip penting di dalam agama kita. La budda min ma'rifatil ulama, ma'rifatul ilm wal ulama. Kita harus punya pegangan kuat, pondasi yang kuat untuk mengetahui apakah ilmu yang dipuji di dalam syariat ini, dan kita harus memiliki ma'rifat yang kuat, yang kokoh tentang siapa itu para ulama. Di antara penjelasan yang bisa kita jadikan sebagai acuan tentang apa saja kriteria para ulama
Hal ini merupakan pembahasan yang sudah dibahas oleh para ulama sejak dulu. Barakallahu fikum. Disebutkan kriteria-kriteria mereka, sifat-sifat mereka, ciri khas mereka. Dan ini tersimpan di dalam kitab-kitab para ulama yang harus kita gali. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Qasim Al-Asbahani, namanya Ismail bin Muhammad Ibn Al-Fadl Al-Asbahani, ma'ruf dengan kunyahnya Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, qala rahimahullah, beliau membuat pasal di dalam kitabnya tersebut, faslun, pasal fi bayanil umur allati yakunu bihar rajulu imaman fid din. Pasal tentang penjelasan perkara-perkara yang dengan perkara-perkara tersebut seseorang menjadi imam, menjadi panutan dalam agama. Wa anna ahlal kalami laisu minal ulama, dan bahwasanya ahlul kalam bukanlah masuk ke dalam golongan para ulama. Ahlul kalam bukan termasuk ulama. Kemudian beliau Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullah menyatakan qala ulama'us salaf. Ternyata beliau juga menukil, dan demikian ahlus sunnah wal jamaah. Ilmu yang mereka dapatkan hanyalah nukilan-nukilan dari salafnya, bukan memakai atau menggunakan mereka kaidah-kaidah baru yang tidak didapati dari para ulama salaf. Qala ulama'us salaf, berkata para ulama'us salaf, la yakunu ar-rajulu imaman fid din hatta yakuna jami'an li hadhihi al-khisal. Tidaklah seorang bisa menjadi imam di dalam agama ini sampai terkumpul pada dirinya kriteria-kriteria berikut. Sampai terkumpul padanya sifat-sifat berikut. Siap mendengarkan? Berat ini. Sifat-sifat ini berat. Ya. Tapi jangan putus asa. Ya. Kita harus punya cita-cita yang tinggi. Karena sebagaimana hadis yang telah kita dengarkan bersama tadi, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sebagaimana para nabi dan rasul, mereka adalah manusia atau golongan manusia yang tertinggi kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang akan dibangkitkan dengan kedudukan yang paling mulia di sisi Allah, di jannah, diletakkan di tempat yang tertinggi, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya semakin dekat posisinya di jannah, semakin sempurna kenikmatannya. Maka sebagaimana tidak ada golongan manusia yang lebih mulia dibandingkan para nabi dan rasul, maka tidak ada pula golongan manusia yang lebih mulia sepeninggal para nabi dan rasul kecuali para pewaris mereka. Bisa dipahami? Ketika para nabi dan rasul masih hidup, merekalah golongan manusia yang paling mulia. Tapi ketika para nabi dan rasul sudah tiada, sudah wafat, dengan ditutupnya dengan rasul yang terakhir, Nabiuna Muhammad alaihissalatu wassalam, maka sepeninggal beliau, golongan manusia yang paling mulia adalah pewaris para nabi, yaitu para ulama. Bagaimana kriteria mereka, sifat-sifat mereka? Kata Al-Imam Al-Hafidh Abul Qasim Al-Asbahani, yang pertama, yakunu hafidhan lilughatil Arab wa ikhtilafiha wa ma'ani asy'ariha. Haruslah dia seorang yang hafid, menghafal, hafal tentang lughatul Arab, bahasa-bahasa Arab, wa ikhtilafiha, dan perbedaan-perbedaan lughahnya, wa ma'ani asy'ariha, dan makna-makna syair bahasa Arab. Jadi tidak hanya sekedar tahu meja bahasa Arabnya apa? Maktabun, pena, qolamun,
ya, baju, thawbun, tidak hanya itu, tapi harus hafal lughat, bahasa-bahasa Arab dengan ikhtilafnya, dengan berbagai macam jenisnya. Mana bahasa Arab yang fasih, mana yang afsah, ya, dengan berbagai barakallahu fikum riwayat-riwayat yang ada di dalam buku-buku lughah. Kriteria yang kedua, hafizan li ikhtilafil fuqaha wal ulama, hafal tentang perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha dan ulama. Penting ini. Kalau seorang tidak punya bekal ini, maka dia akan mudah menyalah-nyalahkan manusia. Oh, ini salah, ini keliru. Yang dia anggap salah langsung disikapi. Yang dia anggap salah langsung diboikot, dihajar. Padahal di sana ada kalam ulama, pendapat ulama yang berpendapat dengan pendapat ini dan berdalil dengan dalil dan hujjah yang sahihah, makbulah. Dan permasalahan yang sifatnya ijtihadiyah. Maka seorang tidaklah bisa menjadi imam dalam agama ini sampai dia menghafal perbedaan-perbedaan pendapat para fuqaha di dalam berbagai permasalahan agama ini. Mulai dari thaharah, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, sampai kitab muamalat dan seterusnya. Kriteria yang ketiga, wa yakunu 'aliman hafizan lil i'rabi wal ikhtilafi fiha. Haruslah dia seorang yang alim. Di sebagian nuskhah disebutkan faqihan, seorang yang faqih, punya pemahaman yang mendalam, hafizan, menghafal tentang i'rab. Dan tidak cukup dari itu, tidak cukup sampai situ, wal ikhtilaf fiha, dan perbedaan i'rab bagaimana antara basriyin, kufiyin. Kalau basriyin mengi'rab ini sebagai apa? Kalau nuhat, ahli nahwu dari kalangan basriyin atau kufiyin mengi'rab ini sebagai apa? Berbeda, perbedaan pendapat itu tahu. Mungkin kita baru belajar jurumiyah, ya. Kalau madhabnya Ibnu Ajurrum, ikut madhab ahli nahwu dari mana? Kufiyin atau basriyin? Ahlul Basrah atau Ahlul Kufah? Ahlul Kufah, ahsanta, barakallahu fiik. Jadi enggak cukup kalau cuma baru sekedar belajar jurumiyah langsung jadi alim atau memposisikan dirinya sebagai seorang alim. Kriteria yang keempat, wa 'aliman bi kitabillahi ta'ala wa qira'atihi wa ikhtilafil qurra'i fiha. Haruslah dia alim tentang kitabullah, tentang Al-Quran, qiraatihi, dan qiraahnya. Subhanallah, berat. Wa ikhtilafil qurra'i fiha, dan perbedaan qurra, ahli qiraah di dalam membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke berapa ini? Yang kelima, aliman bitafsirihi. Haruslah dia menjadi seorang yang berilmu tentang tafsir Al-Quran. Jadi tidak hanya menghafal Al-Quran dari sisi talaffudznya, qiraahnya bagus, tilawahnya bagus, ya. Mungkin dia mujaz, sudah mendapatkan ijazah qiraatul Quran, tapi tidak cukup sampai di situ. Harus berilmu tentang tafsirnya, tafsir Al-Quran, wa muhkamihi wa mutasyabihihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa qasasihi. Berilmu tentang muhkamnya, muhkamul Quran, atau ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang nasikh maupun yang mansukh, serta kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang keenam, aliman bi ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mumayyizan baina sahihiha wa saqimiha. Berilmu tentang hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, bisa membedakan, bisa menghukumi hadis yang sahih
dan yang saqim, yang dhaif. Wa muttasiliha wa munqati'iha, mana hadis yang sanadnya muttasil bersambung dan mana yang munqati', yang terputus. Wa marasiliha wa masanidiha, mana yang mursal, mana yang musnad. Wa masyahiriha wa gharaibiha, mana hadis yang masyhur, mana hadis yang gharib. Wa bi ahaditsis sahabah, ay bi atharis sahabah, dan berilmu tentang riwayat-riwayat dari para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Yang ketujuh, thumma yakunu wara'an. Kalau yang keenam tadi semuanya itu terkait dengan malakah ilmiah, kemampuan ilmunya, kompetensinya di dalam ilmu syar'i, mulai dari bahasa Arab dan seterusnya, nahwu, Al-Quran, qiraahnya, tafsirnya dan seterusnya, hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang terakhir ini terkait dengan akhlak. Thumma yakunu wara'an, haruslah dia menjadi seorang yang wara', memiliki sikap wara', wasayinan saduqan, menjaga kehormatan dirinya, tidak menjatuhkan dirinya ke dalam hal-hal yang tercela. Saduqan, seorang yang jujur lisannya dan perilakunya. Yabni madhabahu wa dinahu ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia membangun madhabnya, yaitu cara pandangnya di dalam agama ini, atau pendapat-pendapatnya di dalam permasalahan fikih atau yang semisalnya. Dia bangun madhabnya dan agamanya di atas kitabullah ta'ala dan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Fa idza jama'a hadzal khilal, maka barang siapa yang mengumpulkan kriteria-kriteria di atas pada dirinya, fahina idzin yajuzu ay yakuna imaman fil madzahib, maka ketika itu baru boleh dia menjadi imam di dalam madhab. Wajaza ay yajtahida, boleh baginya untuk berijtihad. Wa ay yu'tamadu alaihi, wa ay yu'tamada alaihi fi dinihi wa fatawihi, dan boleh dia dijadikan sandaran di dalam permasalahan agama maupun fatwa-fatwanya. Wa idza lam yakun jami'an li hadhil khilal, namun barang siapa yang tidak bisa mengumpulkan kriteria-kriteria ini, lam yajuz ayyakuna imaman fil madhahib, tidak boleh bagi dia menjadi imam, panutan dalam madhab-madhab. Wa yuqallidahu an-nas fi fatawihi, dan tidak boleh manusia taklid terhadap fatwa-fatwanya. Jelas ya? Nah, kemudian beliau melanjutkan. Bisa sampai jam berapa? Masih ada berapa menit lagi? 5 menit. 5 menit ya? Gak bisa nambah. Masih banyak ini. Baik. Kita ringkas kalau begitu. Sampai di situ tadi ucapan Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullahu taala. Kemudian sebenarnya masih ada ucapan dari Al-Imam Al-Hafidz Abdul Qasim Al-Asbahani, namun karena keterbatasan waktu kita ringkas. Ketika selesai menukilkan ucapan Abul Qasim Al-Asbahani yang barusan kita baca tadi, Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dalam kitabnya Sallus Suyuf wal Asinnah ala Ahlil Hawa wa Ad'iya'is Sunnah, beliau mengomentari, fal ulama ar-rabbaniyun hum
kama wasafahum al-Asbahani. Maka para ulama ar-Rabbaniyun, mereka adalah seperti yang telah disifatkan oleh Al-Asbahani, yaitu Abul Qasim Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Wahum biikhtisar, dan mereka dengan ringkas kriteria atau sifat ciri khas para ulama, ringkasnya kata beliau adalah al-alimuna bisyari'atil islamiyah. Mereka adalah orang-orang yang alimun, yang berilmu tentang syariat Islam, al-muttabi'una lis-sunnah, mengikuti sunnah Nabi, al-walladzina yadimuna lillahi ta'ala bi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafis salih. Jadi kriteria ringkas para ulama, mereka adalah orang-orang yang berilmu tentang syariat Islam dan mengikuti ittiba' terhadap sunnah Nabi, serta beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam di atas pemahaman salafus salih. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan penjelasan ini di dalam kitabnya tadi yang sudah kita sebutkan judulnya, pada pasal yang keempat yang berjudul fi bayani man humul ulama, tentang penjelasan siapakah para ulama, wa bayan fadlihim wa kaifa hafizallahu bihim ad-din, dan penjelasan tentang keutamaan mereka serta bagaimana Allah menjaga agama ini dengan sebab mereka. Barang siapa yang ingin membaca lebih detail, silakan merujuk kepada kitab ini. Barakallahu fikum. Faidah penting yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, di antara ciri khas para ulama. Kata beliau di dalam salah satu darasnya, tulus sukut min simati ahlil ilm. Banyak diam itu termasuk ciri khasnya ahlul ilm. Banyak diam, panjang diamnya, tulus sukut, itu termasuk karakteristik dari ulama. Kemudian beliau menukilkan dari kitab Tabaqatul Muhaddithin bi Asbahan tentang tarjamah atau biografi seorang ulama yang bernama Abu Sufyan Salih bin Mihran Asy-Syaibani Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala, seorang alim hafidh di masanya. Beliau semasa hidupnya diberikan julukan Al-Hakim. Al-Hakim, seorang yang memiliki hikmah. Kenapa demikian? Karena beliau semasa hidupnya sangat sedikit bicara, lama diamnya, tapi ketika beliau berbicara yang keluar dari lisannya seakan-akan mutiara, butiran mutiara yang berkilau. Lama diamnya, sedikit bicara, tapi kalau bicara hikmah yang keluar dari lisannya laksana mutiara yang bercahaya. Di antara ucapan beliau, ucapan siapa? Abu Sufyan Salih bin Mihran Asy-Syaibani. Beliau menyatakan as-sukutu zainun lil alim wa satrun lil jahil. Diam itu adalah perhiasan bagi seorang alim, perhiasan bagi seorang yang berilmu. Orang suka berhias, tapi ketahuilah, kata Al-Hafidh Abu Sufyan Salih bin Mihran Asy-Syaibani rahimahullah, perhiasan seorang alim itu diam. Banyak diam, sedikit bicara. Wasatrun lil jahil, dan diam itu juga merupakan hijab penutup bagi seorang yang jahil. Ketika seorang alim, seorang yang berilmu, sedikit bicara, banyak diam, itu perhiasan bagi dia. Semakin indah dia, semakin berharga dia di mata manusia.
Dan juga satrunil jahil. Maksudnya apa satrunil jahil? Hijab penutup bagi seorang jahil. Iya, kalau orang jahil berbicara kelihatan bodohnya. Jadi kalau orang jahil diam, itu hijab penutup supaya auratnya tidak tersingkap, aibnya tidak kelihatan. Tapi kalau orang jahil gak tahu malu, sok berbicara apalagi masalah agama, kelihatan. Oh, jahil orang ini. A'yadzan billah, tsumma na'udzubillah. Maka bukan ciri khas ahlul ilm sembarangan dan sembrono dalam bicara, terkhusus di masa-masa fitnah. Di masa-masa biasa saja, ketika kondisi tenang, suasana kondusif, seorang alim itu perhiasannya adalah banyak diam, tulus sukut. Terlebih lagi di masa-masa fitnah, maka dia akan semakin hati-hati dalam bicara, tidak sembarangan. Semakin ta'anni dia. Ketika akan berbicara, dia akan berpikir, mempertimbangkan matang apa maslahat yang akan dia peroleh ketika dia berucap. Jangan-jangan ucapannya itu lebih besar madaratnya daripada maslahat yang dia kira. Maka bukan ciri khas, bukan karakteristik seorang alim ketika masa fitnah dia manfaatkan semakin banyak bicara, menebarkan iftiraat, tuduhan-tuduhan dusta yang tidak dibangun di atas dalil, di atas burhan, di atas bukti yang jelas. Bukanlah sifat seorang ahlul ilm ketika masa-masa fitnah dia manfaatkan hal itu untuk mendongkrak popularitasnya dan di lain pihak menjatuhkan saudaranya. Bukan sifat ahlul ilm. Barakallahu fikum. Karena sekali lagi ciri khas ahlul ilm, dan ini merupakan perhiasan bagi ahlul ilm, adalah tulus sukut. Dia tidak akan berbicara kecuali ketika pembicaraan itu bermaslahat. Barakallahu fikum. Kemudian di antara ciri khas berikutnya dari seorang alim atau ciri khas para ulama adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Nurul Basair wal Albab. Beliau menyatakan, wa min ahammi ma yata'ayyan ala ahli ilm, di antara perkara paling penting yang harus dilakukan ahlul ilm, dan ini merupakan ciri khas mereka, ahlul ilm yang haqqa, ulama yang haqqa, ulama yang benar-benar ulama, bukan ulama jadi-jadian atau ulama palsu. Mereka akan menjalankan kewajiban paling, di antara kewajiban yang paling penting ini, kata beliau, adalah as-sa'yu fi jam'i kalimatihim. Camkan baik-baik ya ahlas sunnah. Di antara perkara yang paling wajib bagi setiap ahlul ilm adalah as-sa'yu fi jam'i kalimatihim. Berupaya maksimal untuk mewujudkan persatuan mereka, wa ta'lif al-qulub, dan mewujudkan atau merekatkan hati-hati mereka. Bukan malah menimbulkan perpecahan, senang dengan perselisihan, senang ketika umat ini hatinya centang perenang, saling bermusuhan satu sama lain. Bukan seperti itu ciri khas ulama. Ulama akan berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan persatuan umat dan merekatkan hati-hati mereka. Lianna hadza min aujabil wajibat, karena ini termasuk perkara wajib yang paling wajib. Wa khususan ala ahli ilm alladzi bihim al-uswah, terkhusus bagi ahlul ilm, para ulama yang dijadikan sebagai figur panutan. Manusia atau umat melihatnya sebagai seorang tokoh, figur yang digugu dan ditiru. Maka di antara kewajiban mereka, orang yang seperti ini sifatnya dijadikan teladan, panutan, digugu dan ditiru.
maka kewajiban terbesar, di antara kewajiban terbesar yang harus dia tunaikan adalah mewujudkan persatuan umat dan merekatkan hati-hati mereka. Wa bihi yahsul khairun katsir wa yandafi' syarrun kabir. Karena dengan hal inilah bersatunya ahlul ilm, bersatunya para duat, bersatunya ikhwah atau umat secara umum akan tercapai khairun katsir, kebaikan yang banyak, dan dapat dicegah syarrun kabir, kejelekan yang besar. Kemudian beliau menyebutkan wasiat yang sangat penting, sangat berharga. Kata beliau, wal hadar, hati-hati, waspada, minal hasad, dari sikap atau sifat hasad. Apa itu hasad? Benci, tidak suka ketika saudaranya mendapatkan nikmat atau memiliki kelebihan yang tidak dia punyai. Hati-hati, waspada dari sikap hasad ini. Li ahadin min ahli ilm, terhadap salah seorang dari kalangan ulama. Fa innahu ya'kul al-hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kama ta'kulun narul hatab. Karena sungguhnya hasad itu akan menghabiskan, seperti memakan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala kebaikan, sebagaimana api melahap memakan kayu bakar. Bahayanya hasad. Apalagi kalau yang dihasadi itu ahlul ilm, ulama. Berbahaya. Maka hendaknya kita semua, terkhusus para duat, para da'i, ketika saudaranya sesama duat mendapatkan keutamaan, kelebihan yang tidak dia miliki, hendaknya dia ingat sabda Rasul alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ketika saudaranya sama dai mendapatkan kelebihan nikmat, dia ikut senang. Ketika melalui atau dengan sebab saudaranya sama dai itu tercapai kebaikan yang besar, dia ikut senang, bukan malah benci atau hasad. Barakallahu fikum. Wa huwa munafin lin nasihah. Karena sikap hasad, sifat hasad itu menafikan nasihat. Yang mana nasihat itu adalah agama itu sendiri. Beliau mengisyaratkan kepada hadis ad-dinun nasihah. Hanyalah agama itu adalah nasihat. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas, yang bisa kita kaji di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ana pribadi dan bagi semua yang mendengarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi launa wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.